Allah maha kaya, maha terpuji. Apapun yang menjadi kebutuhanmu tak membuat repot Sang Pencipta untuk memenuhinya. Di sahabat sampai Nabi nungguin ada yang bayar zakat. Tunggu sebentar sampai ada saudara kita yang bayar zakat. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu kesedihan yang dia rasakan, tetapi kemudian jawaban dari baginda Rasulullah bahkan yang dia tidak minta diberikan juga. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Amma di dunyaka fa idza shallaital ghadata faqul thalatha marratin. Adapun buat semua urusan duniamu, semuanya, maka apabila engkau telah melaksanakan sholat subuh, baca nih 3 kali, cuma 3 kali, nggak perlu bikin proposal, nggak perlu bikin pengajuan, nggak perlu bikin LPJ. Tapi berapa banyak orang yang kemudian mengikhtiarkan supaya dapat bantuan-bantuan. Ente lupa nggak pakai minta, dibantu berkali-kali oleh Sang Pencipta, tapi nggak juga timbul keyakinan dan rasa percaya diri. Jemaah, saya perlu sampaikan ini buat membangkitkan rasa optimis kita, bahwa dulu kita di Majelis Taklim As-Salmaniyah adalah sebuah aktivitas yang kelewat istimewa. Alhamdulillah Kiai Saudi. Emang lagi gegas-gegas ini, karena kita gemes ini Kiai, gemes dengan carut marutnya yang kita pikirin pajak mau semuanya serba dipajakin. Ya, biar kita kurang tapi sama bini, kalau misalnya diambil ke negara kita marah juga. Lah kita boleh demen lagi mau di lewat batas ya. Jadi kita kagak boleh pergi ambil lebih 3 bulan kalau begini. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Nabi? Udah berhenti kau datang ke tempatku. Jangan lagi menjadi orang yang ketakutan. Nih langsung dikasih jalan keluarnya, kelar semua urusan. Dan bahkan nanti akan bertolak belakang dengan logika manusia. Nabi cuma nyuruh faqul thalatha marrat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Enteng apa berat ini bacaan Bu? Enteng banget. Cuma 3 kali subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah, kita ketemukan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kitabul Adhkar wa Da'awat, ketika Nabi mengajarkan Qabisah bin Mukharib. Ya jadi cuma 3 kali doang. Apa yang akan terjadi kalau engkau melakukan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini perlu kita pegangin. Nabi tidak pernah berbicara keluar kalimat dari lisannya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi saya ingin selalu menyuguhkan di Majelis Taklim As-Salmaniyah, begitu kita bertemu pasti ada jalan keluar yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Emang disuruh minta sama Allah, antumul fuqara'u ilallah. Emang kita harus butuh sama Allah, karena Allah maha kaya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Apa yang terjadi kalau itu dikerjain? Kan encer banget baca cuma 3 kali itu. Jemaah sekalian berbahagia, maka Nabi kemudian menyampaikan, kalau engkau telah membaca itu 3 kali, bacaan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka jemaah disampaikan oleh Nabi, engkau akan merasa aman, tidak boleh terkena lagi kesusahan. Fa idza qultahunna, apabila engkau telah mengucapkan itu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 3 kali, maka sabda Nabi, aminta minal ghammi wal juzami wal barasi wal fariji. Kalau engkau udah baca itu, kau tidak akan pernah tersentuh dengan kesedihan, kesusahan apapun sebabnya. Sebab ekonomi, sebab keluarga, sebab pekerjaan, sebab usaha. Dan bahkan Nabi menyampaikan, bila kau baca itu kalimat, kau tidak boleh terkena penyakit kusta, kau tidak boleh terkena penyakit belang, kau tidak boleh terkena penyakit stroke, falij. Secara medis gak ketemu. Cuma masa iya ente lebih percaya medis sama sabda Nabi? Ini kan yang gampang, Bu. Kan berapa banyak orang yang begitu panik untuk satu saat tiba-tiba mendapatkan itu serangan stroke yang membuat engkau menjadi hampir porak-poranda kau punya psikologis. Dia kagak minta begitu sama Nabi, cuman minta biar ketemu makan, biar kagak susah. Tetapi setiap habis sholat subuh, maka aminta minal ghammi wal juzami wal barasi wal faliji. Jemaah, badan kita kan atas perintah Allah semuanya, dalam kekuasaan Allah. Manusia boleh berikhtiar, tapi kalau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, haram hukumnya kau menggantungkan sesuatu dengan ikhtiar. Ikhtiar itu menjalani syariat, tapi tidak pernah menentukan atau memastikan hasil. Kalau emang ikhtiar memastikan hasil, menentukan apa yang akan dia inginkan, maka nggak mungkin ada orang yang mati di rumah sakit. Nyatanya banyakkan orang yang mati di rumah sakit, padahal di situ alat kedokteran lengkap, pakai bayar lagi. Ente nggak boleh nggak ikhtiar, wajib ikhtiar, tapi jangan kau dewakan ikhtiar itu. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena ikhtiar syariat kita harus kerjain. Tapi pada saat kau tidak ketemu jalan, bahkan tidak ada kemampuan, betapapun kau punya kesusahan, bagi Dia yang Maha Rahman, kau akan mudah untuk mendapatkan pertolongan. Kita baca 3 kali, Bu, biar ini menjadi ijazah buat kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali-kali kita percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, karena buat kebaikan kita. Saya menyampaikan ini untuk kita tidak bisa lagi berkelit mencari alasan. Ente kerja jadi ASN, girangnya gak ketulungan. Kenapa? Dijamin sama negara. Masa yang dijamin sama Allah lagi kagak yakin. Itu yang ASN, syaratnya berat, harus begini, harus ada tes, harus ada jenjang, harus bikin ini. Bahkan nurut di hari libur, kalau disuruh tugas dia jalan juga. Tuh sampai segitu toatnya. Kenapa? Karena mendapatkan keyakinan bahwa akan mendapatkan upah. Terus ente tidak yakin kalau Allah akan memberikan kepada hambanya segala yang dia butuhkannya.
li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Terusannya apa? Falyabudu. Siapa Rabb hadzal bait? Alladzi at'amahum min ju'in min khawf. Ayat Al-Quran, hadza kalamu Rabbina. Ini adalah firman dari Tuhan kita. Wajib kita mengimaninya. Masa giliran puasa yang lapar sebulanan ente percaya sama Al-Quran, giliran dijanjiin Allah yang ngasih makan, yang menghilangkan ketakutan, disuruh syaratnya menyembah saja engkau menjadi ketakutan? Gak boleh. Ada sahabat Nabi namanya Buraidah Al-Aslami. Ternyata ini orang sebelum memeluk agama Islam juga termasuk biang yang pengen dapat hadiah besar membunuh Nabi. Tapi kemudian begitu melihat baginda Rasulullah dan diajak beberapa kali berbicara, dia kemudian memeluk agama Islam. Ini seorang anak yang jadi teladan. Dia beribadah semuanya atas nama ibunya. Jadi dia anak berbakti betul sama ibunya. Dia beribadah diniatin buat ibunya. Jemaah, ditanya, pada saat ibunya masih hidup, dibeliin budak perempuan buat ngelayanin ibunya. Dan anak yang udah berkeluarga, jarang-jarang kita ketemu mereka mikirin emaknya. Apalagi kalau udah pisah rumah, kejauhan, boro-boro mikirin emaknya makan apaan, sehat apa kagak, yang bayarin listrik siapa. Kira-kira bener apa nggak begitu, Bu? Oh, jemaah sekalian berbahagia, semua itu dibantah dengan seorang lelaki yang bernama Buraidah Al-Aslami. Begitu ibunya meninggal, dia tanya, ya Rasulullah, ini budak sudah kuberikan buat ibuku, lalu bagaimana setelah ibuku meninggal? Maka Nabi menjawab, jadi waris buat kalian. Beberapa waktu lama Bang Haji Herudin sempat diskusi ngobrol sama kita karena beliau membelikan satu tempat dan kemudian di situ banyak orang belajar, anak-anak yatim, dan diniatin buat emak dan bapak. Jemaah, begitu udah mati, maka kemudian beliau bilang, emang udah saya kasih, maka ini mengalir terus buat orang tuanya. Di masa Rasulullah ada Buraidah Al-Aslami. Tetapi yang menarik bukan sampai di situ dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku berpuasa untuk mengqadha puasa ibuku? Bolehkah aku berpuasa pahalanya untuk ibuku? Ya, ada di sini jamaah Majelis Salim As-Salmaniyah yang iseng-isengan ampe mikirin puasa emaknya. Jangan kata puasa emaknya, puasa dia juga belum dikodok, jangan. Tapi punya utang. Bukan cuma sampai situ, dia datang kepada Rasulullah. Bagaimana bila aku menghajikan ibuku yang belum berhaji, ya Rasulullah? Saya perlu sampaikan sekelumit profil tentang Buraidah, karena ini adalah seseorang yang dia hidupnya pas-pasan. Hidupnya juga pas-pasan. Kalau tadi kan yang satu kebangetan melarat, udah nggak bisa apa-apa, anak pakai banyak lagi. Ya, makanya dibikinin syarat kalau pengen dapat bantuan sosial kudu vasektomi. Ngawur aja tuh orang. Anak masing-masing ada rezekinya. Jemaah, pas-pasan tapi tidak menghentikan untuk membahagiakan ibunya. Yang menarik adalah dia juga diajarkan doa oleh baginda Rasulullah. Disuruh ngucapin berdoa, Allahumma inni dhaifun faqawwini, wa inni zalilun fa'izzani, wa inni faqirun fa'aghnini, ya arhamar rahimin. Ada 3 dimensi
dalam doa yang dipilihkan oleh Nabi buat Buraidah. Kau boleh jadi kepusingan dengan fisikmu, kelemahan dan berbagai penyakit yang sedang kau rasakan menjadikan engkau lemah, bahkan tidak ketemu obatnya. Jangan pernah berputus asa. Ada doa yang diajarkan bahwa seorang lelaki yang bernama Buraidah al-Aslami diajarin sama Nabi, disuruh berdoa, Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, aku lemah, jadikan aku kuat. Atau boleh jadi engkau yang menginginkan kedudukan, martabat. Allahumma wa inni dhalilun fa'izzani. Aku hina, aku rendah, tidak dipandang oleh orang. Fa'izzani, maka muliakan aku. Jemaah, bukan cuma itu, puncaknya kemudian adalah baru minta wa inni faqirun fa'aghnini, dan aku adalah orang yang miskin, fakir. Kalau fakir kan di atas miskin, emang gak bisa ngapa-ngapain. Kalau miskin dia masih punya kemonesan, tapi kagak nyukupin. Jemaah, tetapi yang begini disuruh minta langsung urusan apapun kepada Dia yang Maha Kaya. Itu yang biar kita yakini duduk di majlis taklim as-salmaniyah, kau sedang berikhtiar mendapatkan berbagai jalan keluar. Jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Karena memang manusia itu dia tidak boleh. Justru yang kita lakukan ini adalah karena kita sedang mengawal. Kalau buat urusan dunia mah kebangetan gampang. Yang berapa kan urusan yang akan kita hadapi di kemudian. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Dunia mah entah gak akan terkikis, hilang dia sedikit demi sedikit sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tapi mengapa kita kumpul di tempat ini? Karena kita sedang ngawal, ngejagain jangan sampai kita jadi orang yang gagal saat hidup di dunia. Bukan urusan materi, itu kekecilan, kelar. Ente baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena keluar dari lisan Nabi, kelar. Yang paling penting adalah bagaimana kau kemudian mendapatkan sebuah kemenangan sejati. Malaikat Jibril dan Mikail sampai saat ini sedang menangis. Begitu Ihya Ulumuddin menceritakan. Dari mana sebabnya menangis? Lamma wahara ala iblisa ma wahara tafiqa Jibril wa Mikailu yabkiyan. Tak kala terjadi tampak apa yang terjadi bagi iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini kan makhluk yang punya ketaatan level tinggi juga. Sebelum Adam diciptakan dan disuruh untuk sujud penghormatan, ini iblis ini adalah makhluk yang taat sebelum dia durhaka atas perintah Allah. Maka kemudian terlaknat. Sejak saat itu Jibril dan Mikail menangis ketika ditanya oleh Allah, apa yang membuat kalian berdua menangis? Kami tidak merasa aman ya Allah dari ketentuan. Iblis saja masih berada di surga, sudah melakukan durhaka. Bagaimana kita yang ada di dunia? Maka itulah kemudian dipesan sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau engkau orang beriman, nggak boleh hilang rasa takut. Al-khawfu la yantafi wa la yadhabu 'anil mu'mini wa in kana qawiyal imani wa salihal amali. Rasa takut nggak boleh hilang, tidak boleh pergi dari mereka yang beriman, kendati pun dia punya kekuatan iman, dia banyak amal solehnya. Sampai dikasih sebuah tamsil sama beliau. Kalau ada orang punya banyak duit, punya banyak emas, punya harta, kemudian
dia punya berbagai kekayaan, dia melewati tempat yang di situ banyak begal, maka dia semakin tidak tenang dan semakin ketakutan sampai ke tempat tujuannya, sampai ke tempat yang aman, baru tenang. Tapi kalau orang yang nggak punya apa-apaan, apalagi kebanyakan utang, lewat tempat serem, dia mah kagak mikir, orang kagak ada diambil. Jangan kata dia punya ketakutan, perampok juga ogah ngambilnya, nambah-nambahin masalah aja. Tapi kalau yang punya harta, dia takut. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itulah mereka orang mukmin yang banyak amalnya. Apakah kau sampai pada husnul khotimah? Ini kita sedang berikhtiar ngejagain biar kita memperoleh kemenangan saat bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru kita bisa tenang. Artinya sampai kepada penghujung perjuangan. Iblis masih di surga, udah neraka. Apalagi kita yang tinggal di Bintara, kalau nggak rajin ke As-Salmaniyah, bagaimana ceritanya? Maka dilanjutkan bulan depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun ekonomi, di mana-mana lagi perang, di mana-mana lagi susah, jangan khawatir karena kita punya Allah, haqqul yaqin. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya di penghujung acara pengajian bulanan Parasepatan malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan untayan doa yang Parasepatan malam hari ini. Doa akan dibacakan oleh guru kita Mulia Al-Walid Abuya Ayahanda Kiai Haji Zainab Syamsuri. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha, afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa quwwatir ruhi wa jibaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adbin bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana wa tahhir bihi qulubana wa ashfi bihi mardana wa yid bihi wujuhana wa fil abaina wa hamdi ummahatina wa anfa'na amma yadurruna alif baina qulubina واحفظنا واحفظ ما أعطيتنا واسعدنا ولا تشقنا وارزقنا الخيرات والمسرات في الدنيا والآخرة شكرات صالحة السلامة شهادة وبركة وحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kabul.